Selamat siang semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Apa itu penyakit genetik? Penyakit genetik atau kelainan genetik adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Beberapa penyebab penyakit genetik. 1. Ketidaknormalan jumlah kromosom. Yang kedua, mutasi gen yang berulang. Dan yang ketiga, gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Ada dua jenis penyakit genetik, yaitu melalui autosom atau sel tubuh dan melalui genosom atau sel kelamin. Melalui autosom atau sel tubuh. Penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom. Penyakit ini tidak dipengaruhi oleh sel kelamin. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun autosom dibagi menjadi dua, yaitu penyakit autosom dominan dan penyakit autosom resesif. Penyakit autosom dominan. Pada gangguan dominan autosomal, beberapa pasien tidak memiliki orang tua yang terkena. Pasien tersebut mengalami penyakit karena mutasi baru yang mengenai sel telur atau sperma dari mana mereka berasal. Saudara kandung pasien tidak terkena dan tidak mengalami peningkatan risiko mengidap penyakit. Pada penyakit ini, kelainan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Berikut adalah beberapa penyakit yang tergolong dalam penyakit menurun autosom dominan. Polidaktili. Polidaktili adalah kondisi cacat lahir saat seseorang memiliki jari tambahan, baik pada tangan maupun kakinya. Berikut adalah 3 jenis polidaktili berdasarkan posisi. Postaksial. Kondisi ini paling sering terjadi saat penambahan jumlah jari terjadi di bagian luar, baik tangan maupun kaki. Biasanya ada tambahan jari yang mirip dengan jari kelingking. Saat kondisi tersebut mempengaruhi jari-jari kaki, kondisi ini disebut dengan polidaktili fibular. Preaksial. Polidaktili preaksial terjadi saat penambahan jumlah jari dekat dengan jempol tangan atau kaki. Polidaktili ini bisa terjadi pada 1 dari 1000 sampai 10.000 kelahiran. Sentral atau polidaktili pusat. Polidaktili yang satu ini paling langka karena jari tambahan muncul di bagian tengah jari jemari tangan atau kaki. Jari tambahan ini biasanya muncul di antara jari telunjuk, jari manis, atau jari tengah. Sindaktili. Sindaktili adalah kondisi abnormal pada jari yang membuatnya saling menyatu, berselaput, dan menempel. Berikut adalah jenis-jenis sindaktili. Sindaktili sederhana, berarti jari-jari yang disatukan oleh kulit dan jaringan lunak. Yang kedua, sindaktili kompleks. Sindaktili kompleks adalah keadaan di mana tulang pada jari tangan atau kaki juga berkabung bersama. Dan yang ketiga adalah sindaktili rumit. Sindaktili rumit merupakan kondisi ketika adanya tulang tambahan dan perkembangan tendon atau ligamen yang tidak normal. Brakidaktili. Brakidaktili adalah kondisi bawaan sejak bayi baru lahir yang ditandai dengan pendeknya jari tangan dan kaki. Brakidaktili memiliki beberapa tipe, diantaranya adalah tipe A. Brakidaktili tipe A adalah kondisi jari tangan atau kaki pendek yang menyerang bagian tengah jari-jari. Brakidaktili tipe B. Brakidaktili tipe B adalah ketika tulang jari kelingking memendek, bahkan hilang sama sekali alias tidak ada. Lalu ada brakidaktili tipe C. Tipe C cenderung jarang terjadi. Namun jika seseorang mengalami tipe C, ini umumnya jari yang pendek adalah telunjuk, jari tengah, dan kelingking. Selanjutnya ada tipe D.
Pada kondisi ini, ibu jari atau jempol yang tampak lebih pendek, tetapi semua jari lainnya normal. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe E. Kondisi ini biasanya ditandai dengan memendeknya tulang metakarpal dan metatarsal di tangan atau kaki, yakni tulang ketiga dan keempat dari ujung jari. Ini adalah gambar untuk tiap tipe-tipe yang tadi sudah dijelaskan. Penyakit autosom dominan selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan sebuah kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam arteri. Terdapat dua macam hipertensi, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Keduanya memiliki penyebab yang berbeda-beda. Pertama, hipertensi primer. Beberapa faktor yang diduga bisa menyebabkan hipertensi primer diantaranya mutasi gen atau kelainan genetik, perubahan fisik dan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia, serta faktor lingkungan. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder bisa terjadi secara cepat dan menimbulkan efek yang lebih parah daripada hipertensi primer. Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit ginjal, kecanduan alkohol, sleep apnea, tumor endokrin tertentu, dan efek samping obat. Kelainan penyakit autosom dominan yang terakhir adalah Huntington. Huntington merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh terjadinya degenerasi sistem saraf yang cepat dan tidak dapat kembali. Huntington disebabkan oleh alel dominan dalam kurung H besar. Oleh karena itu, dengan satu alel saja, semua individu yang heterozigot akan mendapatkan Huntington. Sedangkan individu normal mempunyai alel resesif dalam kurung H kecil. Sekian penjelasan mengenai penyakit autosom dominan. Selanjutnya akan dibahas mengenai penyakit autosom resesif. Autosomal resesif merupakan gangguan yang hanya terjadi pada individu yang mewarisi dua salinan gen autosom yang abnormal, masing-masing satu dari ayah dan ibu. Apabila seseorang menderita kelainan, maka ia memiliki gen homozigot resesif. Sementara apabila seseorang memiliki gen heterozigot, maka ia akan menjadi pembawa gen kelainan atau karier. Pada penyakit resesif, kedua orang tua individu yang sakit sering mempunyai hubungan keluarga. Orang tua biasanya tidak terkena. 25% saudara kandung penderita akan menderita sakit dan sering terjadi pada perkawinan sedarah. Dan diperkirakan orang tua yang sakit tidak dapat punya anak normal. Nah, yang pertama adalah albino. Albino merupakan kelainan bawaan tertaut kromosom tubuh yang bersifat resesif. Orang tua yang membawa sifat albino, 25% kemungkinan akan menghasilkan keturunan F1 yang menderita albino. Namun tidak menutup kemungkinan orang tua yang fenotipnya normal akan melahirkan anaknya albino. Penderita albino ditandai dengan proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain. Penderita albino juga mudah silau karena matanya sangat peka terhadap sinar yang memiliki intensitas tinggi, seperti sinar matahari. Selain itu, penderita albino juga memiliki kelemahan pada jaringan syaraf mata dibandingkan dengan orang normal untuk memfokuskan sinar. Mata penderita albino tampak kemerahan karena pembuluh darahnya tampak jelas. Albino disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang berpengaruh dalam produksi melanin. Melanin adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, dan rambut. Selanjutnya adalah cystic fibrosis, yang merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Penyakit cystic fibrosis ini bukanlah penyakit menular, tetapi justru penderitanya lebih rentan tertular infeksi. Dalam keadaan normal, lendir yang berperan sebagai pelumas di dalam tubuh bersifat cair dan licin. Namun, pada penderita penyakit cystic fibrosis terdapat kelainan pada gen yang menyebabkan lendir menjadi lengket dan menghambat sejumlah saluran di dalam tubuh. Salah satunya adalah saluran pernafasan.
Penyebab dari sistis fibrosis adalah perubahan gen yang berfungsi mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia yang membuat kadar garam di dalam keringat meningkat sehingga lendir menjadi lengket. Mutasi gen pada penderita sistis fibrosis diturunkan dari kedua orang tua. Jika seorang anak menerima mutasi gen hanya dari salah satu orang tuanya, maka ia hanya menjadi karier untuk penyakit sistis fibrosis ini. Yang ketiga ada fenilketonuria, yang merupakan penyakit bawaan lahir akibat kelainan genetik, menyebabkan penderitanya tidak bisa menguraikan asam amino fenilalanin sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Berdasarkan tingkat keparahannya, fenilketonuria dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang berat dan yang ringan. Pada fenilketonuria berat, enzim yang dibutuhkan untuk mengubah fenilalanin hilang atau berkurang dengan sangat drastis, sehingga menyebabkan kerusakan otak yang parah. Dan pada fenilketonuria ringan, enzim masih bisa berfungsi walaupun tidak sebaik yang normal. Fenilketonuria ini disebabkan oleh mutasi genetik yang akan menyebabkan hilang dan berkurangnya enzim pengurai fenilalanin, dan enzim pengurai ini tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga terjadinya penumpukan fenilalanin. Fenilketonuria diwariskan melalui kromosom autosom secara resesif, artinya seseorang hanya akan menderita penyakit ini jika mendapatkan gen fenilketonuria dari kedua orang tuanya. Namun, jika hanya salah satu orang tuanya yang memiliki gen fenilketonuria, keturunannya tidak akan mengalami penyakit ini, namun bisa menjadi pembawa kelainan atau karier. Yang keempat ada TSS yang merupakan penyakit pada sistem syaraf pusat yang merupakan kelainan neurogeneratif, umumnya dialami oleh bayi dan bisa berakibat fatal. TSS ini disebabkan oleh rusaknya gen pada kromosom 15 heks A, dan kerusakan gen ini menyebabkan tubuh tak mampu memproduksi protein heksosaminidase A. Dan tanpa protein itu, bahan kimia bernama gangliosida akan menumpuk di sel syaraf otak dan menghancurkan sel-sel otak. Sehingga ketika TSS mulai menggerogoti otak, penderitanya akan kehilangan kontrol otot. Lalu, dengan kehilangan kontrol otot dapat menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, hingga kematian. Penyakit TSS ini merupakan penyakit yang turun-menurun, itu artinya kedua orang tua dapat menurunkan penyakit ini kepada anaknya. Yang kelima ada anemia sel sabit, yang merupakan kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal, yang mengakibatkan darah sehat dan oksigen yang seharusnya ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Dalam kondisi normal, darah akan berbentuk bundar dan lentur, sehingga mudah bergerak dalam pembuluh darah. Berbeda dengan kondisi anemia sel sabit, darah merah akan berbentuk seperti sabit, kaku, dan mudah menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga menghambat pergerakan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk saat ini, belum ada obat untuk menyembuhkan anemia sel sabit ini, akan tetapi penanganan dapat diberikan untuk mengontrol gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Penyebab anemia sel sabit adalah mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua yang dua-duanya memiliki kelainan genetik ini. Kondisi pewarisan sifat genetik yang demikian disebut resesif autosomal. Jika anak yang mewarisi satu mutasi gen, yaitu hanya dari salah satu orang tuanya, maka penyakit anemia sel sabit ini tidak akan terjadi, namun akan menjadi pembawa atau karier. Dan kemungkinan seorang anak terkena anemia sel sabit dari kedua orang tua yang merupakan karier dari penyakit ini adalah 25%. Kemudian talasemia yang merupakan kelainan darah yang diturunkan dari orang tua, yang membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Talasemia ini dapat menimbulkan cepat lelah, mudah mengantuk, dan sesak nafas sehingga aktivitas penderita terganggu. Penyakit talasemia ini perlu diwaspadai, terutama talasemia berat atau mayor, karena dapat menyebabkan komplikasi berupa gagal jantung, pertumbuhan terhambat, gangguan hati, hingga kematian. Talasemia disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua dan tetap dapat diturunkan walaupun orang tua tidak mengalami gejala. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyakit genetik melalui gonosom X. Apa itu gonosom? Gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom, terpengaruh pada jenis kelamin. Pada kasus yang disebabkan karena terpaut kromosom X, gen penyebab penyakit selalu bersama-sama dengan kromosom X. Contoh penyakit antara lain buta warna, hemofilia, dan anodontia. Penyakit menurun terpaut kromosom X.
Penyakit menurun yang terpaut kromosom X biasanya diturunkan dari ibu. Laki-laki yang mewarisi kelainan sifat dari ibu akan langsung menderita kelainan. Sedangkan pada perempuan yang mewarisi kelainan sifat dari ibu tidak langsung menderita kelainan. Perempuan yang mewarisi kelainan sifat bisa menjadi seorang dengan kelainan atau seorang normal pembawa sifat. Kondisi ini membuat persentase laki-laki penderita kelainan yang terpaut kromosom X lebih banyak dari perempuan yang mengalami kelainan. Contoh penyakit atau kelainan yang diakibatkan oleh kromosom X. Pertama, hemofilia. 2, buta warna. Dan yang ketiga, anodontia dan amolar. Hemofilia merupakan penyakit yang ditandai dengan darah yang sulit membeku pada saat terjadi luka. Penyebab kelainan ini adalah mutasi gen faktor. Penderita kelainan ini biasanya memiliki faktor kekurangan pembekuan darah. Penderita hemofilia yang mengalami luka dapat kehilangan banyak darah karena rendahnya kemampuan darah untuk membeku. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan penderita kehilangan banyak darah, sehingga dapat menyebabkan masalah lebih serius. Maka dari itu, penderita hemofilia perlu lebih berhati-hati dalam menjaga tubuhnya agar tidak terluka. Hemofilia merupakan salah satu penyakit keturunan yang terpaut kromosom X. Buta warna merupakan kelainan pada mata yang ditandai oleh ketidakmampuan membedakan warna dengan jelas. Kemampuan tersebut disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Buta warna disebabkan oleh faktor genetis yang terpaut pada kromosom X, sedangkan kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Anodontia dan amolar. Anodontia adalah kelainan pada gigi yang ditandai dengan penderita tidak memiliki gigi, atau sering disebut juga dengan ompong. Sedangkan amolar adalah kelainan pada gigi yang ditandai dengan penderita kelainan ini tidak memiliki gigi geraham. Kelainan sifat yang menyerang gigi ini disebabkan oleh faktor keturunan yang terpaut pada kromosom X. Genotip anodontia dan amolar bersifat resesif. Fenotip anodontia dan amolar hanya akan muncul dari genotip dengan homozigot resesif. Keturunan laki-laki yang mewarisi sifat anodontia akan langsung mengalami kelainan ini, sedangkan perempuan tidak langsung mengalami kelainan ini. Perempuan yang mewarisi sifat anodontia atau amolar dapat menjadi penderita atau pembawa sifat. Genotip hemofilia bersifat resesif yang biasa disimbolkan dengan huruf H kecil. Genotip seorang laki-laki dengan hemofilia adalah XH kecil Y. Sedangkan laki-laki normal atau tidak memiliki penyakit hemofilia memiliki simbol genotip XH besar Y. Seorang perempuan dengan hemofilia memiliki genotip XH kecil XH kecil. Sedangkan perempuan normal atau tidak memiliki penyakit hemofilia bergenotip XH besar XH besar atau XH besar XH kecil. Perempuan dengan genotip XH besar XH besar tidak mewarisi sifat hemofilia dan tidak akan mewarisi sifat tersebut kepada keturunannya. Sedangkan perempuan dengan genotip XH besar XH kecil tidak memiliki penyakit hemofilia namun bisa menurunkan sifat
hemofilia kepada keturunannya. Genotip buta warna biasanya bersifat resesif yang biasa disimbolkan dengan huruf C kecil. Laki-laki normal atau tidak mengalami buta warna memiliki genotip X, C besar, Y. Sedangkan laki-laki penderita buta warna memiliki genotip X, C kecil, Y. Pada laki-laki, tidak ada yang menjadi pembawa sifat buta warna. Perempuan normal atau tidak mengalami buta warna memiliki genotip X, C besar, XC besar, atau XC besar, XC kecil. Pada perempuan dengan genotip XC besar, XC besar, tidak mengalami buta warna dan tidak akan mewariskan sifat buta warna kepada keturunannya. Sedangkan perempuan dengan genotip XC besar, XC kecil tidak mengalami buta warna, namun bisa mewariskan sifat buta warna kepada keturunannya. Kemudian, genotip untuk perempuan dengan buta warna adalah XC kecil, XC kecil. Nah, selanjutnya penyakit terpaut kromosom Y. Contoh penyakitnya antara lain hipertrikosis, Webetus, dan histrik gravior. Hipertrikosis itu apa sih? Kok kayak manusia serigala gitu? Yap, benar. Penyakit hipertrikosis memang membuat manusia terlihat seperti manusia serigala. Hipertrikosis merupakan penyakit langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Rambut dapat tumbuh dengan sangat lebat, bahkan bisa sampai menutupi seluruh tubuh termasuk wajah. Hipertrikosis bisa terjadi sejak lahir, bisa juga baru muncul saat dewasa, dan bisa terjadi pada pria maupun wanita. Penyebab munculnya hipertrikosis memang belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menduga hipertrikosis ini terjadi akibat adanya mutasi genetik yang merangsang pertumbuhan rambut menjadi berlebihan. Selain itu, ada juga faktor lain yang berpotensi memicu terjadinya hipertrikosis, yaitu malnutrisi atau kekurangan nutrisi, gangguan makan seperti anoreksia nervosa, penyakit tertentu seperti kanker, akromegali, HIV atau AIDS, dermatomyositis dan neurodermatitis, peningkatan pasokan darah pada kulit, penggunaan gips plester, penggunaan obat-obatan tertentu seperti pembunuh rambut, antibiotik, steroid androgenik, imunosupresan, dan antikonvulsan. Rambut berlebih yang dimiliki si penderita hipertrikosis biasanya merupakan salah satu dari 3 jenis rambut, yaitu yang pertama, lanugo. Lanugo merupakan jenis rambut yang sangat halus dan berwarna terang. Lanugo biasanya ditemukan pada bayi baru lahir dan normalnya akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa minggu. Yang kedua, velus. Velus merupakan jenis rambut halus seperti lanugo, tapi warnanya lebih gelap dan berukuran lebih pendek. Velus bisa tumbuh di hampir seluruh bagian tubuh, kecuali telapak kaki, belakang telinga, bibir, telapak tangan, dan bekas luka. Dan yang ketiga, terminal. Rambut jenis terminal merupakan rambut yang panjang, lebat, dan biasanya berwarna sangat gelap. Hipertrikosis ini tidak bisa benar-benar diobati sampai benar-benar hilang gitu, nggak bisa. Namun, ada beberapa metode perawatan yang dapat digunakan untuk mengatasinya sementara waktu, antara lain pencukuran rambut dan pencabutan rambut seperti waxing. Karena efeknya hanya jangka pendek, maka perawatan ini harus dilakukan secara rutin. Ditambah lagi, metode ini juga beresiko menimbulkan iritasi pada kulit. Sebenarnya ada metode perawatan hipertrikosis lain yang bisa bertahan lebih lama, yaitu elektrolisis dan laser. Elektrolisis adalah proses menghilangkan rambut dengan cara menghancurkan folikel rambut menggunakan listrik bermuatan kecil. Sedangkan dalam perawatan laser, sel-sel rambut akan dibakar dan dimatikan dengan sinar laser. Kedua metode perawatan ini cukup efektif untuk menghilangkan rambut dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi metode ini juga perlu dilakukan secara rutin dan harganya relatif mahal, terutama untuk hipertrikosis di seluruh tubuh atau pada area yang luas. Hipertrikosis yang dialami sejak lahir bukan kondisi yang berbahaya, walaupun bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri dan tidak nyaman. Sebaliknya,
Hipertrikosis yang baru muncul saat dewasa perlu diwaspadai karena bisa menandakan adanya suatu gangguan atau penyakit. Kalau Webetus apa? Kayak kaki bebek atau katak gitu ya? Yap, benar. Webetus atau dalam bahasa medisnya Silidactyly merupakan salah satu kelainan sifat di mana di antara jari-jari kaki terdapat pertumbuhan selaput, sehingga membuat kaki manusia terlihat seperti kaki bebek atau katak. Kelainan ini sebenarnya cukup jarang, ya sekitar 3-10 dari 10.000 bayi. Dalam dunia kedokteran dan berdasarkan penelitian yang sudah ada, penyakit ini disebut sebagai sebuah kelainan, namun tidak membahayakan. Biasanya si penderita tidak melakukan operasi dan membiarkannya saja. Lagi pula tidak menutup kemungkinan bahwa setelah operasi, selaput tersebut dapat tumbuh kembali. Penyebab munculnya kelainan ini adalah kelainan yang terpaut pada kromosom Y dalam diri manusia. Ya, jadi bisa dibilang penyakit ini tuh penyakit turunan. Karena penyakit ini terpaut kromosom Y, maka penderitanya adalah kaum pria. Pria yang terkena penyakit ini akan mewariskannya kepada anak lelakinya kelak. Webetus bisa ditangani dengan melakukan operasi pemisahan jari oleh dokter spesialis bedah. Waktu terbaik untuk melakukan operasi tergantung dari tingkat kesulitan kasusnya. Semakin kompleks, disarankan untuk semakin cepat dilakukan, agar tidak menyebabkan gangguan pada struktur lainnya. Kalau hystricgraphior apa? Manusia landak? Ya, bisa dibilang begitu, karena hystricgraphior merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang seperti duri landak. Makanya ada beberapa orang yang menyebutnya manusia landak. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai jenis penyakit genetik. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini ya, dadah!